PDN ini betul-betul menjadi wadah bagi mahasiswa dan alumni penerima beasiswa bidik misi yang inklusif, Bang, bukan eksklusif ya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. ya pun. Baik, pada hari ini kita kedatangan tamu dari Permadani Diksi Nasional. Namun sebelumnya kembali bersama saya Bayu Setiawan dalam Bincang Iwo hari ini. Oke, kita kedatangan tamu dari Permadani Diksi Nasional. Dengan abang siapa nih, Bang? Renaldi Kaputra. Ya, abang alumni dari mana nih, Bang? Kalau S1-nya kebetulan di UIN Raden Lampung, Bang. Oke, di Raden Lampung. Oke, Bang, terkait dengan Permadani Diksi Nasional nih, Bang. Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman pemirsa di luar sana, Permadani Diksi Nasional itu apa sih, Bang, sebenarnya itu? Oke, pertama saya harus ucapkan terima kasih dulu ya dengan Mas Bayu tadi ya, Ya. sudah mengundang IO. Nah, terkait dengan PDN itu wadah organisasi, Bang, kemahasiswaan dan kemudaan. Karena di S1 itu, studi S1 itu ada beasiswa bidik misi KIP kuliah hari ini, Bang. KIP kuliah ya. Nah, kalau kita berangkat dari sejarahnya, bidik misi itu diluncurkan pada tahun 2010, Bang. Oke. Jadi program ini kan nasional, Bang, program beasiswa ini. Nah, dalam proses perjalanan kami, para penerimanya itu mengambil inisiatif. Kalau kita tukil dari sejarah itu mulai dari 2013 menginisiasi satu wadah organisasi PDN, Bang. Nah, cuman masih banyak kendala pada waktu itu kan, sehingga kemudian 2014 kembali berkumpul, Bang, di Makassar kalau ini pada waktu itu, dan itu dihadiri langsung oleh SBY nih, Bang. Oke, presiden. Karena beliau ya, presiden kan dan Kemendikbud, sehingga kemudian melahirkan satu mandat untuk membentuk organisasi. Nah, PDN ini kan akronimnya, Bang, Persatuan Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Bidik Misi Nasional, Bang. Oke, Kira-kira gitu. Oke, itu sedikit singkatnya terkait dengan hadirnya PDN di Indonesia gitu ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman semuanya ingin tahu ya terkait dengan beliau ini siapa, narasumber ini itu siapa. Bisa dijelaskan, Bang, abang ini sebagai apa sih di Permadani Diksi Nasional ini? Iya. Kebetulan untuk sekarang belajar sebagai sekretaris umum Badan Pengurus Pusat. Karena PDN ini sama halnya dengan organisasi yang lain, mempunyai perangkat juga, mulai dari bawah ya. Di bawah itu ada namanya Badan Pengurus Kampus, Bang. Oke. Jadi bicara mengenai Permadani Diksi Nasional atau penerima bidik misi KIP kuliah ini dua institusi, Bang. Pertama itu dari Kemenaker, yang kedua dari Kemendikbud, Bang. Nah, hari ini forum yang di bawah atau yang di BPK ini lebih kurang 200 forum, Bang. Baik itu dari PT KIN kan yang di bawah naungan Kemenak, Ya. kemudian ada juga dari PTS dan juga PTN tentunya kan. Nah, kemudian yang kedua itu Badan Pengurus Cabang, Bang. Nah, di Badan Pengurus Cabang ini dia ini bergeraknya setiap provinsi, Bang, walaupun hari ini sembari berbenahnya, Bang, ya, belum semuanya terbentuk setiap provinsi. Nah, kemudian ada lagi namanya Badan Pengurus Wilayah, Bang. Oke. Nah, dari seluruh Indonesia ini ada 10 wilayah, Bang. 10 1 wilayah. sampai 10 kan. Nah, yang terakhir di Badan Pengurus Pusatnya. Nah, kita lewati proses dari bawah, sekarang belajar sebagai sekretaris umumnya, Bang, Badan Pengurus Pusat. Oke, Bang. Oke, Bang. Jadi terkait dengan kepengurusan tadi ada dari tingkat cabang, wilayah hingga pusat. Jadi, Bang, untuk teman-teman mahasiswa baik itu dari PTN atau PTKN itu berarti wajib untuk mengikuti organisasi tersebut, Bang, ya? Kalau kita berbicara wajib atau enggaknya ini kan hanya kemauan, Bang. Iya, oh iya, betul, Kemauan, betul, ya. betul. Ibaratnya ini sebuah keharusan bagi Iya. saya, Bang. Kenapa? Karena yang namanya mahasiswa penerima bidik misi ataupun KIP kuliah ini sebetulnya tanggung jawabnya berat, Bang. Benar. Kenapa begitu? Karena sejak menjadi mahasiswa mereka itu sudah dibiayai oleh negara dari pajak rakyat kan. Nah, artinya lewat wadah inilah kemudian kita menyatukan gagasan, ya kan, berkumpul di situ sama-sama katakanlah berbuat dan berkontribusi balik ya untuk negara ya. Iya, Kita benar. untuk orang di sekeliling kita. Singkatnya gitu, Bang. Oke.
Jadi benar banget ya teman-teman di luar sana, terkait dengan Permadani Diksi Nasional ini adalah jembatan atau wadah bagi para mahasiswa penerima bidik misi, baik itu ada yang ada di PTN ataupun yang ada di PTN. Itu di seluruh Indonesia Bang ya? Ya, seluruh Indonesia Bang. Karena ya tadi beasiswa ini kan programnya nasional Bang. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangi sampai Pulau Rote, Iya, itu betul. semua Bang. Iya. Cuman memang ada beberapa ini kan, kalau untuk kuantitasnya itu tidak merata Bang ya. Tergantung itu diberikan otonominya kepada kampus masing-masing ya. Tergantung kebutuhan lah, ibaratnya begitu. Ini kan. Berarti hadirnya kepengurusan ini dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Betul. Oke, benar. Iya. Nah, berangkat dari situlah Bang. Jadi PDN ini menjadi menarik saya pikir. Karena background, kemudian latar belakang status sosial, kemudian agama, ras, ya kan, apalagi daerah, kampus juga iya di dalamnya. Jadi saya menganggap PDN ini sebagai apa ya istilahnya itu semacam persenyawaan, Bang. Oke, betul. Persenyawaan ini ibaratnya gabungan unsur, misalnya katakanlah kalau kita ambil satu ilmu misalnya gabungan antara oksigen dan hidrogen sehingga menghasilkan H2O, air kan? Iya, betul. Nah, PDN ini juga dari berbagai unsur, dari berbagai perguruan tinggi digabungkan menjadi satu sehingga melahirkan unsur baru yang kita sebut dengan PDN. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Renaldi ya Bang ya, terkait dengan Permadani Diksi Nasional yang itu kepengurusannya dari seluruh perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Itu ada tingkat wilayah, ada tingkat cabang maupun tingkat pusat. Jadi Bang, mungkin bisa sedikit disampaikan untuk para mahasiswa di luar sana terkait dengan bagaimana sih mungkin untuk mendapatkan beasiswa tersebut, baik karena kan mengingat beasiswa yang ada di luar itu kan banyak ya, tidak hanya beasiswa bidik misi atau sekarang sudah bertransformasi kata Abang tadi ya, kuliah ya Bang ya sekarang katanya. Mungkin bisa jelaskan sedikit bagaimana nih bisa untuk bisa mendapatkan dan lolos di beasiswa tersebut. Oke. Ini pertanyaan langsung bagus, baik pertanyaannya. Jadi ketika kemudian kita bertanya, ini kan mengenai informasi, iya, benar. Bagaimana sih kita mendapatkan beasiswa ini? Nah, pertama tentu ada persyaratan kriteria yang harus kita penuhi. Benar. Nah, jadi dua hal yang menjadi pentingnya, yang menjadi kriteria khusus mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini. Pertama, dia yang mempunyai latar belakang sosial ekonominya menengah ke bawah, Pak ya. Mohon maaf ini kan. Nah, yang kedua, dia mempunyai prestasi akademik dan juga non akademik. Nah, dua modal ini saya pikir menjadi modal dasar ya untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, kemudian ada banyak kan seperti misalnya ada kartu KIP kuliah, Pak. Iya, betul. Kan? Nah, jadi itu proses pembuatannya kan mulai dari desa masing-masing, kan mulai dari kecamatan, kan dinas sosial. Nah, itu sudah mulai diurus pada saat kita menjadi siswa ya. Betul. Sehingga kemudian ketika kita mendaftar menjadi mahasiswa, persyaratan itu tinggal kita berikan ya kepada kampus masing-masing. Nah, terkait dapat atau tidaknya kita, itu diberikan otonomi kepada kampus masing-masing tentunya. Saya pikir itu Bang sebagai informasi. Jadi sedikit banyaknya terkait dengan kita mendaftar untuk otonomi kita mendapatkan pure mutlak dari kampus gitu Bang ya. Betul, dari kampus. Oke Bang, beranjak dari Permadani Diksi Nasional ini kan sudah layaknya sebagai sebuah organisasi berarti Bang ya. Jadi kalau sebagai organisasi ada namanya rules kepengurusan Bang ya. Betul ya. Jadi untuk kepengurusan dari Permadani Diksi Nasional nih, kalau boleh tahu nih masa kepengurusan itu berapa tahun sih Bang? Tentu kita berbicara mengenai organisasi Bang, ada pedomannya Bang ya. Betul. Nah, di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu diatur secara eksplisit dan juga komprehensif ya mengenai tata laksana organisasi, kemudian struktur, kemudian periodisasi setiap. Nah, kalau di BPP itu 2 tahun Bang. 2 tahun per periode. Nah, di situ juga saya pikir menjadi penting untuk diketahui oleh mahasiswa ataupun alumni yang memang sudah menggabungkan diri ke dalam PDN bahwa PDN ini bukan hanya sebatas wadah untuk berkumpul, Pak. Layaknya organisasi yang lain, kita juga tentu mempunyai tujuan, ya kan, mempunyai cita-cita untuk kemudian kita secara bersama-sama mewujudkannya.
Betul. Nah, kalau kita berangkat dari ADRT tadi di pasal 6 itu jelas Bang, tegas kita katakan di situ bahwa PDN ini bertujuan untuk menggabungkan seluruh mahasiswa dan alumni bidik misi kuliah nasional untuk membentuk generasi emas dan memutus mata rantai kemiskinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, itu menjadi core ide kita Bang. Kenapa kemudian kita sama-sama berjuang lewat PDN ini? Dua hal tadi. Satu untuk generasi emas, ya kan? Yang kedua untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ini tentu kita meneruskan ikhtiar. Kenapa kemudian beasiswa ini hadir? Paling tidak begitu Bang. Oke, betul. Jadi Bang, terkait dengan itu tadi yang sudah disampaikan sesuai dengan filosofis terbentuknya tadi itu juga, kalau di kepengurusan pusatnya ini bagaimana Bang? Ini sudah di masa awal atau pertengahan atau di akhir nih Bang? Nah, kebetulan untuk di pusat sekarang sejak terlantik ya, ini sudah di periode terakhir Bang. Oh, di periode terakhir. Oke. Jadi kalau kemudian kita lihat lagi sejarahnya, PDN ini kan berdiri dan disahkan di Musyawarah Nasional pertama Bang di Universitas Makassar dulu Bang pada tahun 2015. Nah, karena periode pusat ini 2 tahun, artinya Munas selanjutnya itu dilaksanakan tahun 2017 Bang. 2017. Nah, waktu itu secara kebetulan tuan rumah Musyawarah Nasional yang kedua itu di Lampung Bang, tepatnya di Universitas Lampung. Oh, di Lampung. Okay. Nah, yang ketiga tahun 2019 Musyawarah Nasionalnya dilaksanakan di UGM Bang, Yogyakarta kan. Di UGM. Sehingga hari ini waktu itu melahirkan menyepakati ketua umum dari UPN Veteran itu. Iya, dan Abang juga masuk di jajaran kepengurusan juga berarti ya. Oke. Ya. Jadi Bang, ini sudah dari 2019 kemarin Munas di Jogja. Berarti artinya 2022 ini akan Munas lagi dong Bang? Betul. Oke. Sebetulnya 2021. Tapi karena pandemi ya, situasi dan kondisi ya banyak sekali ya. Saya kira kegiatan yang memang sudah menjadi agenda kita kan itu terhalang ya karena pandemi segala macam. Untuk Munas ini sudah ada persiapan atau sudah ditentukan untuk waktu dan tempatnya dan bulannya berapa sudah ditentukan atau belum? Ya tentu kalau itu Bang, karena ini hajat nasional Bang, tentu banyak persiapan. Nah sekarang yang menjadi tuan rumahnya kebetulan teman-teman di Universitas Islam Negeri Riau Bang, di UIR. Nah untuk tanggalnya itu tanggal 20 sampai tanggal 23 Januari Bang 2020. Berarti sebentar lagi nih teman-teman ya, kita akan melihat pergantian kepengurusan dari pengurus pusat dari Permadani Diksi Nasional. Jadi Bang, mungkin teman-teman di luar sana biar juga tahu kira-kira untuk pengurus pusat ini gimana sih Bang setelah berganti ini, boleh mencalon lagi atau mungkin harus regenerasi tuh Bang? Nah untuk itu artinya kita sandarkan kepada hak masing-masing Bang ya. Karena di ADRT itu tidak diatur secara eksplisit. Yang hari ini misalnya menjadi ketua umum boleh ini, ya boleh-boleh saja. Karena misalnya kalau kemudian kita tadi sudah berkomitmen menyatakan diri berfilosofis dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, maka jelas artinya hak itu boleh-boleh saja Bang. Betul. Nah namun yang menjadi esensinya pelaksanaan Munas ini sebetulnya bukan hanya regenerasi kepemimpinan saya pikir Bang. Oh bukan ya? Bukan hanya itu. Ya tentu itu Bang, itu kan untuk mengganti ya pengurus hari ini. Iya betul. Namun yang lebih penting menurut saya Bang, ini menjadi momentum untuk menenun komitmen saya pikir Bang. Betul. Menenun komitmen untuk berjuang bersama kan, untuk mencapai tujuan organisasi ini. Saya pikir itu Bang. Nah di sini akan kita temukan katakanlah pertukaran ide kan, pertarungan gagasan ya, tentu dinamika juga yang menjadi sebuah keniscayaan itu menjadi hal yang saya pikir mesti kita kedepankan di Munas nanti. Betul Bang. Ya. Dari beberapa kabar yang beredar nih Bang, Renaldi ini juga sebagai calon kandidat ketua dari Permadani Diksi Nasional, benar atau bukan Bang itu Bang? Ya betul Bang, sebagai informasi kita. Dalam proses belajar kita ini kan tentu ada filosofis masing-masing. Betul. Kalau saya berkeyakinan begini Pak, kita sebagai ya insan akademis lah Bang ya,
insan akademis yang itu relatif melekat dalam diri setiap mahasiswa, saya pikir mempunyai dua tanggung jawab, Bang. Ada dua. Pertama itu kita sebagai insan akademis harus mampu menerjemahkan realitas yang ada. Artinya dimanapun kita berada, bukan hanya di PDN ini, Bang. Misalnya Bang Mas Wahyu di mana gitu kan. Tentu sebagai insan akademis yang ibaratnya dimodali bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya, dituntut untuk mampu melihat realitas di sekeliling kita secara objektif. Nah, itu yang pertama kan. Nah, yang kedua, tugasnya saya pikir ketika kita sudah mampu menerjemahkan realitas di sekeliling kita, kita harus mampu bersikap, Bang. Betul. Ada tiga hal, Bang. Pertama, kalau itu baik harus kita dukung, sikap kita jelas ya. Betul. Kalau kemudian ada yang harus diperbaiki, maka ada tiga saya pikir, Bang. Pertama katanya, kalau ada hal yang harus diperbaiki, kita harus berjuang, Bang, untuk memperbaiki ya. Kalau tidak mampu berjuang, kita harus bersuara. Tidak mampu bersuara, jangan sepakat dalam hati. Tapi itulah kemudian selemah-lemahnya iman. Oleh karenanya filosofis inilah kemudian mengilhami untuk maju ya sebagai kandidat ketua umum. Bukan berarti periode ini atau periode belakang tidak baik. Tentu setiap masa ada tantangan tersendiri, Bang. Ada katakanlah peluang dan lain sebagainya. Cuman sebagai core ide itu, Bang, juga tentu ini atas respon ya teman-teman di bawah, aspirasi, sehingga kemudian kita memutuskan ya bismillah untuk menderita ini kan. Gitu. Teman-teman di luar sana, mungkin pemirsa dari anggota Permadani Diksi Nasional, kita doakan mudah-mudahan nanti dalam musyawarah nasional yang bisa diselenggarakan di Riau, Bang ya, kita bisa mengetahui pemilih dan Bang Renaldi ini bisa lulus di sana nanti menjadi ketua dari Permadani Diksi Nasional. Tadi disampaikan oleh Abang terkait dengan realitas nih. Jadi menurut pandangan Abang terkait dengan realitas Indonesia saat ini bagaimana nih, Bang? Abang yang sebagai calon kandidat ketua dari Permadani Diksi Nasional itu gimana nih, Bang? Perspektifnya bagaimana nih? Oh, ini berat betul ya pertanyaan Mas Wahyu ini. Oke, pertama tadi kita membincang mengenai PDN ya. PDN ini saya pikir menjadi ya salah satu entitas yang ini tentu berkaitan juga dengan Indonesia, Bang. Betul. Maka menjadi relevan kemudian kalau kita harus menjawab pertanyaan Mas Wahyu tadi, bagaimana kondisi Indonesia hari ini? Tentu dari perspektif saya, Bang ya. Betul. Sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, saya harus kemudian mendasari ya statement ini dengan sejarah, Bang. Karena sebelum kita bicara Indonesia, ada katakanlah peristiwa-peristiwa yang bernilai historis dulu, Bang. Nah, kemudian ini kemudian yang mengilhami kita sebagai pemuda, Bang. Nah, pada waktu itu yang ini kemudian menjadi dasar filosofis terbentuknya Indonesia, ya, Indonesia Merdeka. Pertama setidaknya peristiwa Sumpah Palapa, Bang. Waktu itu dicetuskan oleh Gajah Mada di sistem pemerintahan Hayam Wuruk yang dipimpin Hayam Wuruk. Betul. Kalau tidak salah di masa 1350 sampai 1350, Bang, pada masa itu. Beliau berkomitmen, Bang, ketika diangkat menjadi katakanlah salah satu panglima di kerajaan itu Majapahit ya. Jadi katanya saya tidak akan pernah memakan palapa dan sejenisnya, buah palapa dan sejenisnya, kalau tidak mampu mempersatukan Nusantara ini. Nah, momentum itu kemudian berjalan, Bang. Berjalan artinya kita menyaksikan betul bahwa dulu ya sejarahnya mengatakan Nusantara ini kekuasaannya besar, Bang, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Nah, kemudian berlanjut lagi saya pikir di momentum Sumpah Pemuda, Bang. Oke, tentu sebelum Sumpah Pemuda ada sejarah masuknya kolonialisme itu, imperialisme itu, Belanda, dan tiga ide, gold, glory, dan gospel itu. Nah, kemudian artinya pergulatan itu sudah dimulai, Bang. Baik itu dari kerajaan-kerajaan yang sudah terbentuk, dari pemuda dan sebagainya, sehingga kemudian seiring berjalannya waktu momentum itu kembali ditemukan, Bang.
tentu kita mengenal Bang pada peristiwa Sumpah Pemuda Bang Iya, tahun betul. 1928 ya. Iya, betul. Jadi di situ mereka meyakini bahwa kalau kita masih ego masing-masing ya kan, masih mendasarkan diri dengan sistem monarki, karena dulu monarki Bang, Oke. kerajaan Bang ya. Iya. Artinya dulu kan terpisah-pisah Nusantara ini Bang. Kita tidak akan pernah bisa menggulung kolonialisme ini, tidak bisa. Nah, sehingga kemudian disitulah dicetuskan Sumpah Pemuda, bersatu, berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah satu. Iya. Sehingga kemudian ini spirit Bang, saya pikir. Nah, dari situ kemudian kita temukan lagi momentum 1945, tentunya merdeka. Cuman ada 3 hal Bang, intinya Bang, menurut saya dari peristiwa yang saya sebutkan mempunyai nilai historis ini tadi ada 3 hal Bang. Pertama, para pendiri bangsa dulu Bang, saya pikir terlepas dari latar belakang yang berbeda, kepercayaan berbeda, pemikiran yang berbeda, mereka mau mereduksi katakanlah kepentingan individu, kepentingan kelompok masing-masing untuk tujuan besar Bang ya. Betul, betul. Nah yang kedua, artinya mereka sebagai agen berkat persatuan dulu Bang. Nah yang ketiga, saya pikir yang tidak kalah penting, mereka juga mempunyai semangat yang luar biasa Bang. Betul. Atau yang kita sebut dengan optimistik. Yes. Kenapa begitu Bang? Karena waktu pra dan pasca kemerdekaan itu, kita bisa melihat di literatur itu bahwa penduduk kalau tidak salah itu 70 jutaan Bang, mohon dikoreksi kalau saya salah. Iya. Nah dari 70 juta orang penduduk itu, masyarakat itu 95%-nya itu buta huruf Bang Wahyu. Buta huruf, artinya tinggal tersisa 5% lagi Bang, yang memang mereka mempunyai privilege lah ya. Sisanya itu mayoritas buta huruf. Artinya kita bisa membayangkan Bang, betapa susahnya mereka dulu. Mereka dijajah, ya kan? Ekonomi jangan ditanya, susah dulu. Tambah bodoh juga. Oke, betul. Tapi mereka memilih untuk optimis Bang, sehingga kemudian hari ini hasilnya ya ini tadi kan, kita bisa berkumpul, kita bisa mempunyai cita-cita dan lain sebagainya. Saya pikir itu. Oke, betul banget. Nah, Oke, nah, jadi itu tadi sebagai salah satu ideologi terbentuknya Abang untuk mencalonkan menjadi kandidat. Sudah kandidat Bang ya? Oke, kalau boleh tahu nih teman-teman semuanya, ada berapa sih Bang calon kandidat yang akan maju menjadi pengurus pusat dari Permadani Diksi Nasional ini Bang? Selain Abang Renaldi sendiri nih Bang? Sejauh pengetahuan, informasi yang saya dapatkan itu ada 3 orang ya. 3 orang. Itu mereka juga teman-teman kan. Oke. Guru-guru saya juga banyak belajar dari mereka. Ada 3 orang lah Bang. Betul. Ya. Oke, sekali lagi teman-teman pemirsa di rumah, sekali lagi kita doakan sama-sama untuk Bang Renaldi nanti di musyawarah nasional yang diselenggarakan di Riau Bang ya, bisa memberikan nama baik untuk Provinsi Lampung, khususnya untuk Permadani Diksi Nasional. Oke, jadi tadi kita udah mendengar dari Bang Renaldi sendiri, ada 3 calon kandidat yang akan maju nih Bang. Jadi untuk Bang Renaldi sendiri nih pemirsa, kita ingin tahu nih dan ingin dengar dari Bang Renaldi sendiri, apa sih visi misi Bang Renaldi sendiri untuk mencalonkan dirinya menjadi pengurus pusat dari Permadani Diksi Nasional? Silakan Bang. Nah, berkaitan dengan visi misi, kalau saya mengatakan bukan visi misi saya Bang, Oke. cuma visi misi saya bersama kan. Saya hanya sebagai alat hadir kita bukan untuk menyelesaikan semua persoalan, cuma mengajak yang lain untuk sama-sama turun tangan, ya kan? Katakanlah berkontribusi bersama di sini. Oke. Maka kemudian kita katakan Bang di situ divisi yaitu akselerasi menuju organisasi yang unggul dan berdaya saing lewat tata kelola kelembagaan yang baik dan juga kepemimpinan transformatif Bang. Oke. Nah lewat ini kita berharap ya kan misinya PDN ini betul-betul menjadi wadah bagi mahasiswa dan alumni penerima beasiswa bidik misi yang inklusif Bang, bukan eksklusif ya, yang progresif guna menyongsong Indonesia Emas 2045 Bang. Karena jelas Bang, dasar pikir kita berbicara mengenai Indonesia Emas itu ada 4 hal Bang. Singkat ada 4 hal. Apa Ini tuh? menjadi Empatnya itu apa tuh, indikator. Bang?
Yang pertama itu kan SDM unggul bang. SDM unggul. Yang kedua penguasaan iptek ya, teknologi. Yang ketiga itu pembangunan yang merata bang. Yang keempat pertahanan dan keamanan. Nah dari 4 hal ini saya pikir PDN itu bisa berkontribusi di poin 1 dan juga 2 bang. SDM unggulnya. Karena kalau poin ketiga dan keempat kita nggak punya uang bang. Betul bang. Ya kan? Ya, kita juga tidak bisa mengambil satu kebijakan. Nah adalah sesuai dengan porsi kita, tupoksi kita, paling tidak kita berkontribusi di SDM unggulnya bang. Ya kan? Nah oleh karenanya berbicara mengenai SDM unggul tidak bisa kita lepaskan dari pendidikan. Betul. Karena sulit bang kita wujudkan itu SDM unggul atau generasi emas kalau ya masih banyak yang tamat SD bang. Saya tidak mengatakan pendidikan ini hanya sebatas formil bang, tidak. Melainkan saya menganggap bahwa pendidikan formil ini menjadi salah satu jalan yang rasional untuk kita tempuh bang. Ini rasional betul bang. Nah karena itulah menjadi keniscayaan saya pikir partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia ini harus digenjot, harus tinggi bang. Ya kan? Harus tinggi. Nah tentu kita berharap dengan adanya PDN dibantu dengan kuantitas yang tidak sedikit bang, ada 1.050.000 orang bang di dalam organisasi ini. Ada badan pengurus kampus, badan pengurus cabang, wilayah sampai ke pusat kan. Nah kita berharap dan ditopang dengan kualitas yang memadai. Ya kita optimis bang bahwa PDN ini akan mempunyai peran aktif untuk menentukan gerak sejarah bangsa ini. Saya pikir itu bang konkretnya. Tinggal bagaimana kepemimpinan kolaboratif ini menjadi keniscayaan saya pikir. Hari ini kita tidak lagi bang memerlukan pemimpin yang hanya bisa memerintah, yang pemimpin itu suatu hal yang sakral, tidak bang. Transformatif bagi saya itu dia yang melayani bang. Betul. Dia yang bukan hanya tunjuk tangan, melainkan dia yang turun tangan juga bang. Artinya seluruh penyampaian tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu menjadi pesan solid untuk dijalankan secara kolektif. Saya pikir ini menjadi sebuah keharusan. Terima kasih. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan teman-teman yang di rumah dan di luar sana. Luar biasa, visi misinya sangat memberikan effort nantinya untuk Bang Renaldi ini maju menjadi ketua umum dari Permadani Diksi Nasional. Oke teman-teman di rumah dan di luar sana, mungkin cukup ya perbincangan kita dengan Bang Renaldi. Kita sambung nanti. Mungkin cukup perbincangan kita pada hari ini. Mungkin cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.